Salam jumpa Pak Agus dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Fazliansyah Ramadan, mahasiswa arsitektur angkatan 2018 dengan NIM 152188008. Saat ini saya sedang berada di Jalan Gatot Subroto, atau lebih tepatnya di kawasan Trans Studio Mall. Di sini saya akan mengamati tentang keharmonisan integrasi kawasan Trans Studio Mall dengan Jalan Gatot Subroto. Yang menarik di sini yaitu masa bangunan yang cenderung mendominasi jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sekilas terkait harmonious integration. Berdasarkan Carmona, harmonious integration memiliki 6 kriteria, diantaranya seating, massing, scale, proportion, rhythm, dan material. Seating sendiri berarti bagaimana bangunan itu berdiri di tapaknya dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Massing berarti bentuk 3 dimensional massa bangunannya. Scale berarti persepsi mengenai bangunan itu dan bangunan lainnya. Proportion berarti relasi di antara bagian yang berbeda dari sebuah bangunan. Rhythm berarti adanya pengaturan yang berulang. Dan material berarti adanya warna dan tekstur, detailing, dan visual interest. Dilanjutkan dengan hasil pengamatannya. Kriteria pertama yaitu seating. Kawasan TSM berada di Jalan Gatot Subroto yang memiliki beragam fungsi bangunan. TSM sendiri berdiri di kawasan komersial yang berhadapan dengan kawasan residensial (TNI). Hal ini menciptakan kekontrasan di antara fungsi bangunan yang berbeda. Kawasan TSM sendiri dapat dilihat dari berbagai sisi, khususnya dua hotel yang ada di depan. Respon arah datang kendaraan dari barat, bangunan TSM dibuat menghadap ke arah jalan sehingga menciptakan sense of welcoming. Hal tersebut membentuk pengalaman visual yang menarik karena keseluruhan kawasan dapat terlihat. Kriteria berikutnya yaitu massing. Bangunan di kawasan TSM ini terdiri atas beberapa massa. Massanya sendiri beragam, mulai dari yang tinggi hingga yang rendah, bangunan bersudut, dan bangunan tidak bersudut. Kesan welcoming di sisi barat kawasan TSM terbentuk oleh massa bangunan yang terintegrasi satu sama lain. Bangunan TSM yang berada di belakang bangunan hotel membentuk plaza di antaranya. Plaza yang terbentuk seolah mengundang orang untuk masuk ke dalam mall. Kriteria berikutnya yaitu scale. Organisasi massa yang ada di dalam kawasan TSM menciptakan human scale. Terbentuknya plaza dari organisasi massa menciptakan ruang sosial sebagai ruang interaksi manusia. Kemudian dua hotel yang ada di depan kawasan duduk pada satu podium yang sama. Kriteria berikutnya yaitu proportion. TSM sendiri merupakan bangunan hasil redevelopment dengan mempertahankan bentuk asli dari Bandung Supermall. Bentuk massa mall bergeometri segi 4 dengan podium yang sedikit melengkung menjadi salah satu aspek dari Bandung Supermall yang tetap dipertahankan. Selain itu, menara yang terletak di podium tetap dipertahankan pula meskipun dirubah bentuknya. Plaza yang ada dirancang lebih baik dengan ditambahkannya shelter. Bangunan hotel di depannya dibangun mengikuti proporsi gedung bank yang terdapat di sebelahnya. Kriteria berikutnya yaitu rhythm. Ritme terlihat pada penggunaan material kaca, beton berlapis-lapisan putih, metal solid berwarna hitam, dan adanya signage pada area depan masing-masing bangunan. Bangunan hotel yang cenderung tinggi sehingga mampu dilihat dari jarak yang lumayan jauh, yang secara perlahan semakin membesar dan memperlihatkan keseluruhan massa bangunan yang ada. Kriteria terakhir yaitu material. Material yang digunakan pada bangunan hotel di area depan kawasan TSM yaitu kaca, dengan dua warna yang berbeda sebagai pembeda kedua hotel tersebut. Selain kaca, digunakan pula beton yang diberi lapisan berwarna putih sebagai aksennya. Masuk ke dalam bangunan mallnya sendiri, menggunakan material solid berwarna hitam sebagai fasadnya dan beton sebagai konstruksinya. Penggunaan material kaca mengasumsikan keterbukaan dan material yang solid mengasumsikan privasi. Kemudian pada bagian fasad mallnya sendiri ditambahkan aksen berupa bentuk kupu-kupu yang dapat bersinar di malam hari sehingga membangun visual interest. Nah,
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan jika kawasan Trans Studio Mall ini dapat dikatakan berintegrasi harmonis dengan Jalan Gatot Subroto karena cukup memenuhi semua kriteria yang ada. Nah, sekarang Pak Agus dan teman-teman semuanya, mungkin sekian penjelasan mengenai hasil pengamatan yang saya lakukan di kawasan Trans Studio Mall ini. Selebihnya jika ada salah kata dan ucapan, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.